Anda lihat baik-baik ya. Nah, jika Quran itu diciptakan, berarti Quran tidak kekal. Itu pemikiran yang persis sama seperti Viro bilang ini. Quran tidak diciptakan, Dre, ya. Oke. Oke, Viro. Kalau Quran tidak diciptakan, berarti ada sesuatu yang sudah ada di sisi Allah. Dan dalam hal itu, berarti ini disebut sebagai musyrik. Kenapa musyrik? Karena mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain yang juga sifatnya kekal. Kalau kata Viro tadi, Quran tidak diciptakan. Jadi dalam tradisi Islam itu ada yang namanya Lauh Mahfudz, dan Lauh Mahfudz itu adalah kalam, ya, perkataan Allah atau Quran. Sebenarnya dalam Lauh Mahfudz itu ada Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Torah, ya. Dan itu sudah ada sejak kekal. Kalau sudah ada sejak kekal, berarti katakanlah di sorga itu ada dua begitu. Bukan cuma Allah, tetapi juga Lauh Mahfudz. Jadi ada Quran juga yang sudah ada sejak awal. Nah, kalau begitu berarti tidak tauhid. Itu pemikiran dari kaum Mu'tazilah, ya. Aku belajar dari Ustadz Denis Lim, Ustadz Felix Xiao, dan Ustadz Khalid Basalamah, kata pengusaha pemilik klinik Athena tersebut. Dari hasil obrolan dengan para ustadz tadi, Dr. Richard Lee mengaku mendapat banyak masukan baik tentang Islam. Hal itu membuatnya semakin tertarik mendalami Islam. Islam itu ternyata benar-benar baik, benar-benar mengayomi, dan benar-benar damai, tutur Dr. Richard Lee. Dokter berwajah oriental itu pun mulai menuai hasil atas keputusan mendalami ajaran Islam. Ia merasa jadi pribadi yang lebih damai. Hanya saja Dr. Richard Lee belum mau bicara banyak soal kemungkinan mengajak istri dan anak-anaknya untuk ikut menjadi mu'alaf. Saat ini ia hanya meminta doa agar proses mendalami ajaran Islam diberi kelancaran. Sebelum mengumumkan ke publik, Dr. Richard sudah berbincang dari hati ke hati tentang ketertarikannya menjadi seorang muslim pada istrinya. Sejak lama aku sudah sering berbicara dengan kamu bahwa aku konsisten ingin belajar dan mengetahui tentang agama Islam, ujar Dr. Richard pada Reni. Tentang apakah aku akan memeluk Islam atau tidak, menurutku itu bukanlah konsumsi publik untuk saat ini. Dan aku tidak mencari popularitas dari situ, tambahnya. Meskipun demikian, dia tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti dia akan berbicara terbuka tentang agamanya demi menginspirasi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi RMJ, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama kabar Dr. Richard yang akan memeluk Islam. Ini membuat heboh jagat media, membuat ngamuk parah Polikardus. Dan salah satunya adalah Andre Tungtung, teman-teman, yang kemarin sudah saya tampilkan dia menyalahkan pendeta Gilbert Lumondong yang dia anggap gagal untuk menjelaskan kekristenan kepada Dr. Richard, sehingga Dr. Richard makin mantap untuk lock out, untuk keluar. Seharusnya Gilbert sebagai perwakilan Kristen yang dia undang, harusnya bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya ajaran Kristen. Bagaimana supaya Dr. Richard itu tidak keluar dari kekristenan. Tapi sayang disayang ya, Gilbert gagal. Orang-orang yang diundang sebagai perwakilan Kristen, kita bisa lihat kualitasnya, ya mohon maaf ya. Gilbert mungkin secara kependetaan, secara bacot, ngomong, jago. Itu kita yakini, ya kita percaya. Dia punya jemaat banyak, dia berhasil mensugesti, meyakinkan banyak orang untuk ikut dia, memuridkan banyak orang. Tetapi pemahaman teologinya nggak ada. Nggak ada, nothing menurut saya. Tapi kalau kita bicara supranatural, ya, mujizat dan sebagainya, itu jago. Jadi mirip sama Luga. Luga kalau kita suruh berbicara 24 jam non-stop, sanggup dia. Apalagi kalau kalian suruh dia menjelaskan neraka, surga, mukjizat dan sebagainya. Dia jago. Sama seperti Gilbert. Bedanya kalau Luga, itu nggak meyakinkan kalau ngomong. Kalau Gilbert punyalah tampang. Ya, bentuknya, pakaiannya, cara dia berbicara, itu bisa meyakinkan orang. Kalau kita bicara yang supranatural. Dan sekali lagi, saya udah berkali-kali tekankan ya, memang Islam dan Kristen ini ada nggak nyambungnya kalau kita bicara agama. Ya. Yang satu, Islam mengedepankan akal, logika, sedangkan Kristen adalah iman. Mengedepankan perjumpaan pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan, dijamah. Kan begitu? Dijumpai, yang begituan gitu. Jadi kalau disuruh menjelaskan, mereka juga nggak tahu. Banyak orang Kristen kalau disuruh jelasin tentang Yesus, dia bilang,
Aduh, nggak tahu lah. Pokoknya saya merasa damai. Pokoknya saya tenang. Saya begitu datang ke gereja, saya merasakan hadirat Tuhan gitu kan. Disuruh jelasin apa itu hadirat Tuhan, nah bingung dia. Pokoknya, pokoknya, dan pokoknya. Jadi memang dua agama ini nggak akan nyambung, teman-teman. Nggak akan nyambung. Ya, jadi kalau kita bicara Gilbert, memang kemampuannya cuman untuk yang begituan. Penjelasan kurang. Terus perwakilan Kristen yang lain, Elia Miron yang diundang. Aduh, udahlah. Kalau kita bicara Elia Miron, kita tahu sendirilah kualitasnya. Ya, Elia Miron menahan nafsunya sendiri, menahan kelakuan cabulnya sendiri aja nggak bisa. Boro-boro ngajari orang tentang ketuhanan. Kalau Anda suruh dia teori, jago. Tapi kelakuannya sendiri, mohon maaf teman-teman. Bahkan saya mendapati satu video yang sangat menghebohkan. Cuman saya bingung nih, kalau saya sebarkan nanti saya kena undang-undang pornografi pula ya. Saya dikirimi oleh nomor random. Ya, ada nomor yang saya nggak kenal, kirimi sebuah video. Dan saya kasih nampak Uniriva, ya, Kores, dan yang lain-lain. Saya lihat ada yang kirimi saya video nih. Dan wajah di dalam video tersebut, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Elia Miron, teman-teman. Ini mengejutkan. Tetapi saya nggak bisa tampilkan, nanti kena undang-undang ya. Kita lagi cari gimana supaya teman-teman bisa lihat, ya, tetapi dengan cara yang sesuai dengan hukum lah. Oke? Nah, itu kita bicara kelakuan-kelakuan Polycarpus. Dan tentu saja Dr. Richard kan juga bukan orang bodoh. Dr. Richard ini secara pengetahuan ya pintar gitu. Kalau nggak mungkin jadi dokter kan gitu. Nggak mungkin bisa punya podcast yang sukses. Tentu saja dia bisa menyaring dari narasumber yang dia undang, yang menjelaskan tentang agama Kristen. Dia bisa lihat, ada nggak di kekristenan ini bisa berhasil menjawab semua pertanyaan yang ada di akalnya, di otaknya. Ternyata enggak kan, gagal. Bahkan terjadi resistensi, perlawanan oleh Dr. Richard saat Pendeta Gilbert mengatakan bahwa ya agama itu harus di atas logika, ya, di atas semuanya. Jadi nggak bisa pakai logika untuk beragama, harus imani gitu. Dan Dr. Richard bilang ya nggak bisa dong, zaman sekarang orang modal imani saja gitu. Kita harus mengimani sesuatu itu harus ada dasarnya. Kita mengikuti sesuatu itu harus dasarnya. Nggak mungkin kan, oh kamu setiap Jumat, ya kamu setiap Minggu ibadah begini begitu. Begitu ditanya, kenapa kita beribadah? Oh karena perintah Tuhan. Kenapa diperintahkan seperti itu gitu? Ya nggak bisa jawab. Udahlah pokoknya ikut aja kamu. Siapa Tuhan kita? Udah pokoknya Tuhan kita ini. Udah ikut aja gitu. Jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya itu dari setan. Udah nggak bisa. Zaman dulu mungkin anak-anak bisa digituin. Ya. Saya melihat banyak sekali teman-teman yang kritis. Saya ingat waktu itu ada beberapa teman-teman Kristen cerita ke saya, semua pertanyaan selalu dijawab sama pendeta apa? Wah itu dari setan, hilangkan pikiran seperti itu. Baru ketemu saya, mereka jelasin pertanyaan tersebut, saya jawab, pemikiran kamu itu memang dari zaman dulu sudah ada. Itu pemikiran oneness. Oh ini pemikiran modalism. Ya. Oh ini pemikiran orang Unitarian. Saya kasih tahu, pemikiran kalian itu memang ada. Selama ini kalian salah rumah, artinya kalian hanya belum menemukan tempat yang tepat. Oh, ternyata seperti itu ya, dia bilang. Kalau mereka nanya kepada pendetanya cuma jawab apa? Pemikiran kamu dari setan. Hilangkan, berdoa yang banyak. Lawan pemikiran itu. Halo? Pemikiran dari akal kamu sebut dari setan. Kelewatan. Kelewatan ya, teman-teman. Oke, kita coba dengarkan dulu Andre Tungtung ya, yang ngamuk, yang marah, dengan mengatakan bahwa Dr. Richard itu tidak berkualitas. Ya, kualitasnya cuma 1 karat, sekarat maksudnya ya, hanya 1 karat alias sekarat, ya, karena dianggap Dr. Richard itu tidak memahami kekristenan dengan benar, tidak memahami kekristenan secara utuh. Dan apakah memang seperti itu, teman-teman? Ya, nanti kita akan bahas, ya, teman-teman bisa ikut berpikir sebenarnya siapa yang nggak berkualitas. Andre Tungtung, Dr. Richard, Gilbert, atau siapa yang nggak berkualitas? Nanti kita akan bedah, kita akan kasih penjabaran dan pemaparan dari saya, sehingga bisa membantu meng-guide kalian, mendapatkan konklusi dan pemikiran yang benar. Oke, kita dengarkan dari Andre Tungtung dulu. Bagi sebagian orang karena masalah-masalah atau karena alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi bagi sebagian yang lain ada alasannya, dan bagi saya itu silahkan, itu pilihan yang wajar. Kenapa? Karena mereka punya pandangan yang sayangnya bukan pandangan Kristen.
mereka mengalami situasi-situasi yang sayangnya itu sifatnya tidak ada hubungannya sebenarnya dengan kekristenan, ya. Jadi itu wajar dan silakan. Dan malah saya selalu berkata bahwa silakan saja kalau mau keluar gitu. Karena lebih baik yang tinggal di Kristen adalah mereka yang berkualitas begitu ya. Meskipun seringkali yang dikomentar sama yang seberang ya, wah ini kehilangan jemaah begitu ya. Karena pemuda 24 karat masuk agama seberang. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa, silakan aja, pindah aja buat saya ya. Jadi buat yang tahu-tahu aja lah ya. Jadi teman-teman, YTTA ini singkatannya adalah yang tahu-tahu aja. Kalau Anda suka mengikuti channel saya, Anda sudah tahu sebenarnya ya, yang pindah-pindah yang suka dipropagandakan ke seberang itu kualitasnya seberapa karat ya. Saya lihat sebagian kasih sayangnya tuh sekarat banget kualitas atau pemikiran kekristenannya tuh sekarat banget gitu kan ya. Ya, seperti kata Viro ya, emang Richard Lee tidak berkualitas, Dre. Ya, sekarang tergantung Anda mau lihat kualitasnya dari sisi apa. Kalau Anda melihat kualitasnya dari sisi uang, ya saya kira dia orang kaya, silakan gitu ya. Nggak apa-apa. Buat saya itu bukan kualitas utamanya. Kualitas yang paling penting itu, salah satu yang saya bilang di sini adalah bagaimana dia memahami kekristenan dengan utuh. Yang menurut saya, sayangnya Dr. Richard tidak memahaminya secara utuh dengan baik. Saya menghargai dia sebagai orang baik, ya, orang yang berbuat baik. Tetapi sayangnya ya demikian, ya. Apalagi kalau lihat contoh-contoh yang lain, ya saya no comment deh ya. Ya, bagian saya di sini adalah saya cuman mau komentar tentang kekristenan yang tidak dipahami dengan baik. Itu saja, ya, kekristenan yang tidak dipahami dengan baik. So, mari kita bahas agama di atas logika atau logika di atas agama. Kita dengarkan apa yang jadi komentar Richard Lee. Alkitab ini itu sama seperti hukum. Kan hukum kan, Alkitab itu adalah hukum. Contoh. Orang menghisap ganja di Jakarta. Ditangkap polisi nggak? Ditangkap. Kenapa? Karena melanggar hukum. Tapi saya ini menghisap ganja karena saya nggak bisa tidur. Karena saya stres dengan menghisap ganja, saya tenang. Saya jadi lebih baik saya nggak ganja. Itu apa? Namanya logika. Hukum bisa berjalan sama logika nggak? Enggak. Hukumnya bilang salah. Ya udah dihukum. Jadi kita batasi. Loh, hukumnya bilang begitu, ya udah kita nggak usah main logika. Hukum nggak boleh ada di bawah logika. Hukum harus ada di atas logika. Kira-kira. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang berlogika tadi ya? Menurut saya yang paling benar adalah mereka tetap agama di bawah logika. Atau mereka itu berjalan seiringan menurut saya. Saya juga berpendapat tidak tepat Pak Pendeta ketika kita berbicara imanin saja. Mohon maaf Pak Pendeta. Anak-anak zaman sekarang tidak seperti anak-anak zaman dulu Pak Pendeta. Mereka makin cerdas, makin pintar, makin bertanya. Kita nggak bisa menghentikan bilang, udah kalian jangan bertanya, berbahagialah kalian yang percaya tapi tidak melihat. Pertanyaan itu terus berputar Pak Pendeta. Contoh saya akan bertanya seperti ini dengan Pak Pendeta. Teman saya menyumbang 1 juta Pak Pendeta ke masyarakat miskin. Masuk surga nggak? Kalau hitungan itu masuk surga, saya nyumbang 100 juta Pak Pendeta. Saya VIP. surga yang mana? VIP, ada AC-nya. Kalau yang itu yang kipas angin. Anda barusan melihat keberatan dari Richard Lee ketika mungkin Pendeta Gilbert ngomong bahwa agama itu mesti di atas logika, ya. Kelihatan bahwa Richard Lee itu sensitif sekali dengan isu ini. Imani aja, nggak usah ditanyakan. Itu menjadi sesuatu yang sensitif. Ketika Pak Gilbert bilang, agamanya bilang begitu, ya udah kita nggak usah main logika. Lalu kemudian Richard Lee bilang, nggak bisa gitu dong Pak Pendeta. Anak muda sekarang tuh bertanya, ya. Nah jadi statement-statement ini statement yang saya rasa sayang sekali tidak kemudian dibahas dengan lebih detail, ya. Tidak dibahas dengan lebih detail. Tapi saya menyangka atau saya menduga bahwa sebagian dari yang non-Kristen, apalagi dari agama tertentu, itu sudah sangat senang banget ketika lihat tuh kan Kristen itu agama yang bukan logika, ya. Ini yang saya amati.
imaji tentang kekristenan di sosial media sekarang dan imaji tentang agama lain itu dibuat seakan-akan Kristen itu nggak pakai mikir. Kita dengarkan ini. Jadi karena kekristenan diajarkan dengan cara doktrinisasi, yang penting adalah mereka tetap beriman bahwa Yesus manusia itu Tuhan gitu. Kalau dikatakan ada ini ayat pasti tidak asli Pak, nggak apa-apa, nggak penting kan ya. Yang penting Yesusnya tetap Tuhan gitu. Loh ini iman mereka. Nah bedanya kalau di Islam kebanyakan di dalam Quran mengajak kita untuk apa? Berpikir kan, untuk menggunakan akal dan pikiran kita. Tetapi kalau di saudara kita yang Kristen ini, akalnya ntar dulu, iman dulu gitu. Beriman dulu, baru akalnya belakangan. Kalau kita akal dulu, baru imannya belakangan gitu. Anda barusan lihat ya, itulah imaji yang disebarkan tentang kekristenan. Jadi agama Kristen itu adalah agama yang imani dulu, baru akal belakangan. Sedangkan katanya Islam itu adalah agama yang akal dulu, baru iman. Saya cuma komentar satu doang, nggak kebalik tuh ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda nanti setelah ini bahwa imaji itu keliru 100%. Dan bahkan nanti saya akan benar-benar membahas tentang apa yang menjadi video Donditan ini. Ketika dia memberikan framing bahwa Kristen itu imani doang. Kita dengar sekali lagi teman-teman ya. Kita dengarkan sekali lagi. Jadi karena kekristenan diajarkan dengan cara doktrinisasi, yang penting adalah mereka tetap beriman bahwa Yesus manusia itu Tuhan gitu. Tuh kan, yang penting mereka beriman bahwa Yesus manusia itu katanya Tuhan gitu. Karena Kristen diajarkan secara cara doktrinisasi. Kalau dikatakan ada ini ayat pasti tidak asli Pak, nggak apa-apa, nggak penting kan ya. Yang penting Yesusnya tetap Tuhan gitu. Loh ini iman mereka. Nah bedanya kalau di Islam kebanyakan di dalam Quran mengajak kita untuk apa? Berpikir kan, untuk menggunakan akal dan pikiran kita. Tetapi kalau di saudara kita yang Kristen ini, akalnya ntar dulu, iman dulu gitu. Anda bisa lihat bahwa dikatakan kalau dalam Kristen itu akalnya ntar dulu. Jadi yang penting apa? Yang penting imani dulu, itu dalam Kristen. Nah ini adalah hal yang 100% keliru, salah sama sekali. Beriman ya, dulu. Salah sama sekali. Sebenarnya persoalannya itu ada pada karakter. Ya, kalau saya berkomentar terhadap hal ini, saya akan katakan bahwa ini permasalahannya ada pada karakter kepemimpinan. Yang sayangnya kepemimpinan itu ada dalam institusi agama. Anda mungkin sering mendengar tentang kisah di mana ada masa gereja itu melarang ya atau memban gereja itu memboikot gereja itu ya itulah sudah ya memban ya gereja itu melarang untuk ajaran Kopernikan ya Kopernikus tentang teori heliosentris melawan geosentris. Anda mungkin sering mendengar tentang itu bahwa wah itu pemimpin yang agama atau gereja atau bahkan bisa di framing kepada Kristen itu melarang akal budi, melarang pertanyaan, melarang rasional. Sebagai seorang yang mempelajari sejarah, maka saya akan katakan bahwa ya memang ada jejak sejarah itu. Tetapi adalah sangat keliru sekali kemudian Anda berkata kepada saya, lalu kemudian mengatakan bahwa oh itu Kristen begitu kan? Nah kalau seperti kata Donditan misalnya, oh kalau di Islam kami akal dulu baru iman saja. Sebentar dulu kalau Anda ngomong begitu. Saya ingin kasih tahu kepada Anda tentang sebuah sejarah. Ya, sebuah sejarah di mana ada sebuah kaum namanya kaum Mu'tazilah. Ini terjadi pada semua agama. Jadi kaum Mu'tazilah ini adalah sebuah kaum ya atau ada sebuah istilahnya sebuah kelompok yang sebenarnya muncul sebagai sebuah respon terhadap yang namanya rasionalisme. Jadi kaum Mu'tazilah ini adalah kaum yang muncul di orang menurut sejarah bilang dimulai dari Wasil Ibnu Atta. Dia adalah murid dari Hasan Basri. Jadi muncul pada masa khalifah ketika ada di daerah Persia dan sekitarnya. Jadi kaum Mu'tazilah ini adalah kaum terdidik, kaum yang terlatih dalam pemikiran rasionalitas, dan kaum Mu'tazilah ini menghasilkan pemikir-pemikir besar
dalam sejarah Islam. Jadi Islam itu ada masanya di mana Islam itu ada dalam kemajuan teknologi yang bagus sekali, ya. Lalu kemudian ada sebuah pertanyaan kritis dari kaum Mu'tazilah ketika mereka berhadapan dengan pemikiran filosofikal tentang kekekalan Allah dan tauhid, ya. Jadi pertanyaannya itu adalah Quran itu diciptakan atau Quran itu sudah sejak sononya bersama-sama dengan Allah? Itu pertanyaannya, ya. Apakah Quran itu sudah sejak awal itu diciptakan, atau maksudnya Quran itu diciptakan oleh Allah atau Quran itu bersama-sama dengan Allah? Nah, ini adalah pertanyaan yang menurut saya sangat-sangat menarik, ya. Sangat menarik sekali. Nah, Viro bilang Quran tidak diciptakan, Dre. Ya, gini Viro. Anda lihat baik-baik, ya. Nah, jika Quran itu diciptakan, berarti Quran tidak kekal. Itu pemikiran yang persis sama seperti Viro bilang ini. Quran tidak diciptakan, Dre, ya. Oke, Viro, kalau Quran tidak diciptakan, berarti ada sesuatu yang sudah ada di sisi Allah. Dan dalam hal itu, berarti ini disebut sebagai musyrik. Kenapa musyrik? Karena mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yang juga sifatnya kekal. Kalau kata Viro tadi, Quran tidak diciptakan. Jadi dalam tradisi Islam itu ada yang namanya Lauh Mahfudz, dan Lauh Mahfudz itu adalah kalam, ya, perkataan Allah atau Quran. Sebenarnya dalam Lauh Mahfudz itu ada Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Torah, ya. Dan itu sudah ada sejak kekal. Kalau sudah ada sejak kekal, berarti katakanlah di sorga itu ada dua, begitu. Bukan cuma Allah, tetapi juga Lauh Mahfudz. Jadi ada Quran juga yang sudah ada sejak awal. Nah, kalau begitu berarti tidak tauhid. Itu pemikiran dari kaum Mu'tazilah, ya. Jadi dengan mengatakan bahwa Quran tidak diciptakan, itu berarti Quran kekal. Kalau Quran kekal, berarti ada dua yang kekal, Allah dan juga Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada dua yang kekal, berarti tidak tauhid. Nah, silakan Viro, Anda menjawab. Silakan Anda jawab itu. Dan itu bukan pemikiran saya, itu pemikiran kaum Mu'tazilah, ya. Pemikiran dari kaum Mu'tazilah yang membela tauhid. Dan biasanya kalau udah kayak begini, Viro akan nangis di pojokan sambil ngeraung-ngeraung karena Viro nggak tahu jawab, ya. Mungkin Viro kalau bisa jawab bagus juga, ya. Saya tunggu jawaban Anda. Jadi dilemanya itu kelihatan, teman-teman. Quran itu diciptakan atau tidak? Kalau diciptakan, berarti Quran tidak kekal. Tapi kalau Quran itu kekal, berarti ada yang lain di sisi Allah, dan itu adalah musyrik, ya. Nah, Viro mengatakan kitab Lauhul Mahfudz itu adalah kitab yang berisi catatan takdir. Ditulis. Quran itu? Jadi Quran itu ditulis Allah atau enggak? Kalau Quran ditulis Allah, berarti Quran itu diciptakan. Viro, ayo kamu jawab dulu, konsisten dong dari tadi. Kan kamu bilang diciptakan, tidak diciptakan. Nah, sekarang kamu bilang diciptakan. Gimana nih, Viro? Coba jelasin dulu, ya. Quran itu kekal atau tidak? Kalau kekal, berarti dia ada di sisi Allah, dan itu berarti musyrik. Kalau Quran itu diciptakan, ya sudah, berarti akui saja bahwa itu tidak kekal, begitu. Nah, itu sekali lagi itu bukan pemikiran saya, itu pemikiran kaum Mu'tazilah, ya. Dan pemikiran kaum Mu'tazilah ini membuat geger dan membuat resah banyak orang-orang pada saat itu. Dan terjadilah sebuah peristiwa yang namanya Mihna. Apa itu Mihna? Mihna itu adalah peristiwa persekusi terhadap kaum Mu'tazilah dalam sejarah Islam, di mana orang-orang yang mengafiliasikan dirinya dengan kaum Mu'tazilah itu dihukum. Mereka dihukum cambuk, mereka dipersekusi. Bahkan ada pemikir-pemikir besar Islam yang kemudian mohon maaf, ya, sampai kemudian dibunuh karena peristiwa pertentangan yang dimunculkan oleh kaum Mu'tazilah ini. Begitu, ya. Jadi kalau sudah begitu, ada yang namanya persekusi, ya, dan persekusi ini adalah, saya tidak salah dan tidak berlebihan kalau saya kemudian tafsirkan sebagai pembungkaman terhadap rasionalitas, pembungkaman terhadap akal budi, pemikiran, ya. Dan ini adalah bagian dari sejarah dalam Islam. So, Anda mau bilang bagaimana atau apa pendapat Anda?
Nah, itulah sebabnya kenapa saya katakan bahwa yang namanya em, para pemimpin agama itu kadangkala ada yang pendekatannya itu adalah membuat tabu sikap mempertanyakan agama atau sikap kritis. Nah, jadi apa namanya, itulah yang saya ingin katakan bahwa dalam semua agama itu bisa terjadi. Benar seperti Bro Segara bilang, sepertinya bukan cuma Muslim saja yang tidak bisa membedakan. Kita tidak begitu, oknum tapi begitu saja. Ya, jadi maksud saya adalah saya melihat bahwa sebenarnya ini terjadi pada semua agama. Dan ini adalah reaksi dari Dr. Richard itu adalah mereaksi apa yang terjadi pada kekristenan juga. Dan saya bisa maklum. That's why kenapa saya secara respectful, saya ingin justru mengadres ini bahwa sayangnya di dalam kekristenan atau di dalam anak-anak muda Kristen hari ini ada kesalah mengertian terhadap iman Kristen. Yang dianggap bahwa, iman Kristen itu harus iman doang. Logika ditaruh belakangan atau logika ikut dipantatin. Maaf kalau saya pakai kata itu. Buat saya itu adalah salah satu yang keliru sekali gitu ya. Sangat-sangat keliru sekali. Thank you untuk Cindy Sin. Thank you. Ya selalu ya teman-teman, menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain lantaran orang menemukan kebenaran. Ini ibaratnya gini teman-teman. Ada orang berhasil keluar dari labirin. Terus kamu merasa, nggak maulah saya keluar dengan cara seperti itu. Saya maunya dengan cara dari pintu ini. Saya nggak mau dengan cara perjuangan. Andre Tungtung selalu menyalahkan orang lain dengan mengatakan, itu labirinnya memang berhasil keluar, tapi itu bukan ke tempat harta karun. Saya mau yang ke tempat harta karun. Saya nggak mau cuma sekedar keluar. Padahal nggak ada itu. Hanya berputar-putar di situ. Dia tidak akan menemukan kebenaran kalau terus seperti ini. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada Andre Tungtung ya, dan saya harap dia nonton, karena saya akan tag nama dia. Ya, saya berharap kamu bisa menemukan kebenaran. Jangan cuman ikuti apa yang ada di mindset kamu. Istilahnya, cobalah berpikir itu lebih luas. Kita ngerti, kamu dididik secara Kristen, kamu juga adalah pendeta, pergaulanmu pergaulan Kristen, sehingga cara pikirmu adalah cara pikir orang Kristen. Yang jadi masalah, cara pikir seperti itu tidak akan membuat kamu maju, teman-teman. Ada saatnya kita harus cobalah melihat dari sudut pandang yang lain. Apalagi kamu kan selama ini mengkritisi Kodondi. Kamu menganggap Kodondi salah. Harusnya kamu coba berpikir dong dari sudut pandang seorang Donditan. Jangan kerja kita cuman kritisi, ya, cuman bisa komplainin orang, tapi kita nggak pernah mau menempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Saya kalau kritisi, contoh Andre Tungtung, saya akan coba berpikir dari sudut pandang dia. Kenapa ya orang seperti Andre Tungtung bisa berpikir seperti ini? Saya coba merasakan itu. Dan saya ngerti bahwa Andre Tungtung itu pergaulannya, lingkungannya, circle-nya, itu semua ya Kristen. Tentu saja dia akan seperti itu. Saya pernah ada di posisi tersebut, jadi saya cukup maklumi. Dan saya berharap dengan konten-konten yang saya tampilkan, ya, terus penjelasan dari Kodondi, cobalah untuk berpikir, cobalah untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau Anda bilang, kualitas yang paling bagus dalam memahami kekristenan itu adalah Anda. Ya, tolong dibuktikan. Anda bilang orang lain nggak punya kualitas, nggak ngerti. Terus Anda bagaimana? Anda paling ngerti. Mau nggak diuji? Kalau kita berani mengklaim, ya, misalnya kita klaim nih, mesin ciptaan saya ini paling kencang, mobil ya, mobil yang saya buat ini yang paling kencang. Harus berani diuji dong, di sirkuit, dites. Dilombakan dengan mesin yang lain, dengan mobil yang lain. Harus berani, jangan cuma klaim, tapi nggak ada pengujiannya. Kalau memang Anda yang paling paham, Anda bilang, Kodondi nggak ngerti, Dr. Richard nggak ngerti, saya nggak ngerti, semua orang nggak ngerti, yuk kita uji. Ya, itu aja sih. Dan kita tahu, kalau agama Kristen sendiri ya, ini kita bicara kembali kepada logika. Agama Kristen sendiri, kalau menurut Gilbert itu nggak bisa sejalan dengan hukum, ya, dengan agama. Ini agak aneh. Agama Kristen, ini biar teman-teman tahu ya, agama Kristen itu adalah hasil dari logika dan kesepakatan dari bapak-bapak gereja yang mereka bilang diilhami oleh Roh Kudus. Ya, masalah ilhami Roh Kudus berapa persen kita nggak tahu. Tetapi yang paling pasti, saat bapak-bapak melakukan kanonisasi Bible,
terus juga melakukan konsili untuk menentukan status Yesus, di situ ada akal, ada logika yang dipakai. Nggak mungkin bapak-bapak gereja bisa berbuat sesuatu tanpa logika. Betul tidak? Ada logika di situ. Terus, menurut kalian ada campur tangan Roh Kudus? Oke lah. Tapi kita nggak tahu Roh Kudus itu campur tangan berapa persen. Tapi yang pasti, logika terpakai di situ. Akal, bukan si logika yang lagi ngomong nggak jelas ya. Terus, kita lihat teman-teman. Ya, Andre Tungtung coba membela, membuat alasan ini itu. Ya, dia mengatakan, sayang sekali Gilbert Lumondong menjawabnya kurang bagus. Masalah orang kalau menyumbang 1 juta sama menyumbang 100 juta, pahalanya seperti apa? Kalau yang ini masuk surga, yang ini masuk surga apa gitu? Yang satu kipas angin, satu AC, kan nggak gitu. Kalau di Islam kita udah jelas, semua tergantung niat. Ya, semua tergantung niat. Allah akan mengukur, ya, akan memberikan hadiah, memberikan pahala sesuai. Ada orang, walaupun dia susah, walaupun dia miskin, dia memberi dalam kesusahannya. Dia susah, teman-teman. Ada orang seperti itu. Tapi begitu dia lihat orang lain susah, dia nggak tega, dia bagi setengah. Punya duit 50.000, ya udah saya bagi nih 25.000, sama-sama kita makan. Ada orang punya miliaran, punya 5 miliar. Begitu lihat orang susah, dia bantu. Mungkin dia bantu 50.000, 100.000. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang lebih besar pahalanya? Allah punya cara hitungnya, dan itu bukan bagian kita. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Adil. Tuhan Maha Adil, udah selesai. Ya. Semua kembali kepada niat. Kalau di Islam semua apa? Niat. Apapun diawali dengan niat dulu kan. Sebelum sholat juga niatnya dulu. Terus Andre Tungtung merasa bahwa siapa yang bilang kekristenan nggak berdasarkan logika? Ya, oke lah. Ini saya challenge nih teman-teman. Gak usah susah-susah. Buat Andre Tungtung, Anda kan di Jakarta, ya daerah Jakarta Barat. Saya juga tahu tempat Anda sebenarnya. Ya, kalau nggak saya tantang nih, saya challenge. Sama-sama kita turun ke lapangan nih. Boleh ketemu di lapangan atau saya jemput Anda, ya boleh. Kita sama-sama datangi gereja. Ya karena nyari orang Kristen kan paling gampang di gereja. Kalau di random di jalan kan susah gitu. Ya kita datangi gereja yang selesai ibadah. Kita survei. Kita tanya kepada orang-orang Kristen awam, orang-orang Kristen pada umumnya, siapa Tuhannya? Ya, siapa Tuhannya? Itu akan membuktikan bahwa mereka menggunakan logika atau tidak. Atau menggunakan iman. Karena saya berani jamin. Ya, saya berani jamin teman-teman. Bahwa mayoritas akan mengatakan Tuhan saya Yesus. Begitu ditanya, Bapak itu apa? Tuhan saya juga. Jadi bagaimana menjelaskan? Bapak Yesus, Roh Kudus, Trinitas. Saya berani jamin mereka akan menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh apa? Michael Gunawan. Pastor Michael Gunawan. Oh, saya di rumah dipanggil suami, saya di kantor dipanggil Bapak Direktur. Ya, anak saya panggil saya Bapak. Pasti akan menjelaskan seperti itu. Oneness. Saya sudah uji ini berkali-kali. Orang Kristen awam selalu berpikir bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri kalau dia di surga. Itu hanya julukannya. Dia di dunia jadi Yesus. Saat dia di surga dia jadi Bapa, saat dia membantu orang dia jadi Roh Kudus. Mayoritas akan ngomong seperti itu. Artinya apa? Iman itu iman mereka. Logikanya main nggak? Enggak. Logikanya nggak main di situ. Tapi mereka mengimani hal tersebut. Boleh kita survei. Penjelasan mereka akan seperti itu, atau mereka akan ngomong tri persone uno spesial. Coba saya tanya. Berani nggak Andre Tungtung? Ini saya pertaruhkan channel YouTube saya. Saya pertaruhkan channel YouTube saya. Saya berikan data-data rahasia dari teman-teman apologet ya, yang saya pegang. Karena saya pegang banyak nih rahasia-rahasia teman-teman dari Bang Zuma, Kores, Bang Handi ya, yang orang lain nggak punya, cuman saya sendiri yang punya. Ya bahkan ya Bang Zuma juga nggak punya rahasia Bang Handi gitu kan, karena saya saking dekatnya. Terus teman-teman yang lain juga. Ini kalau dipakai, ya saya berani bilang yang pendebat-pendebat yang ada di TikTok habis nih, bisa habis kalau dipakai. Ya, saya pertaruhkan ini. Berani nggak? Kita buktikan. Kita survei 100 orang Kristen awam. Ya, kalau ada lebih dari 70, ya, artinya 70% yang mengatakan bahwa wah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri,
Yesus itu adalah Roh Kudus juga, yaitu Trinitas begitu-begitu. Ya seperti yang saya bilang, mereka akan jadi oneness. Artinya saya yang benar. Mereka cuman mengimani tanpa berlogika. Tapi kalau mereka menggunakan logika dan sanggup menjelaskan, ya, menjelaskan tentang Trinitas, saya akan akui saya kalah. Oke? Tapi kalau Andre Tungtung yang kalah, saya cuma minta satu hal. Andre Tungtung minta maaf dan mengakui bahwa agama Kristen itu memang menggunakan iman. Lebih mengutamakan iman daripada logika. Lebih banyak yang namanya supranatural. Oke? Sesimpel itu. Itu yang saya minta dari seorang Andre Tungtung ya. Berani nggak kita challenge? Terus kita bisa lihat penjelasan Andre Tungtung, dia malah menyalahkan Vatikan. Ya, dia mengatakan memang kekristenan pernah ada di masa yang sangat kelam. Ya, Eropa itu pernah ada di abad ke-8, di mana saat itu Vatikan sebagai satu institusi itu memegang semuanya. Kalau ada orang yang menjelaskan secara sains, itu akan dihabisi. Ada yang bilang bumi itu bulat, akan dibunuh. Oh, air itu, ya, itu berasal dari penguapan, dibunuh. Karena nggak sesuai dengan Bible. Semua yang nggak sesuai dengan Bible akan dibunuh. Pengetahuan mandek. Ya, karena nggak bisa maju. Sedikit-dikit kalau bentrok dengan kekristenan akan dibunuh, dianatema, disingkirkan. Itu memang terjadi dan Andre Tungtung mengaku itu, tapi dia nyalakan Vatikan. Ini kan nggak fair. Kamu menyalahkan Vatikan. Ya. Padahal berkat Vatikan kekristenan itu begitu kuat. Kalau nggak akan ada. Kalau Vatikan tidak menyuruh 3G zaman dulu, Kristen mungkin sekarang cuman secara agama ya mungkin nomor 4 atau nomor 5. Agama Kristen itu paling besar itu ada di Amerika Latin, di Afrika, di Asia sekarang. Eropa kecil, kan begitu. Eropa cuma berapa persen penduduknya, kecil. Dia gede di apa? Di Amerika Latin, di Afrika, kan begitu. Ya. Kalau yang Protestan di Amerika bagian utara, Amerika Serikat, Kanada. Artinya apa? Ya kita harus lihat fakta sejarahnya gitu. Ya. Terus dia balikkan dengan Islam. Wah, di Islam juga ada gitu kan. Pernah ada pemahaman yang disebut Mu'tazilah. Yang memang orang-orang Mu'tazilah itu mengedepankan akal. Ya. Dia kasih contoh. Bagaimana dengan yang namanya Quran? Apakah Quran itu diciptakan? Halo, kamu harus tahu dulu pengertian. Mushaf dari Quran, ya, mushaf Quran itu diciptakan. Itu fix. Tetapi yang namanya kehendak Allah itu melekat kepada Allah. Kehendak Allahnya ya, yang melekat kepada Allah. Ya. Jadi tolong dibedakan dulu. Kadang orang ngomong nih Quran itu apa gitu. Quran itu kan fisik nih sekarang. Ya. Yang namanya buku Quran, kalau kalian ke Gramedia, ke toko buku, ya itu kan fisik. Berasal dari apa? Salinan mushafnya. Itu diciptakan. Tapi kehendak Allah itu melekat kepada Allah. Terus nggak ada hubungan, oh artinya ada dua dong. Bukan tauhid dong. Halo? Ya. Itulah saya bilang gagal pahamnya oten-oten ini, Polycarpus ini. Kalau kalian balik kepada kalian, nanti kalian malah lebih bingung. Ya. Terus kalian tuduh, oh terjadi persekusi kepada orang-orang pintar Islam. Halo? Mu'tazilah, itu kita harus akui dulu Mu'tazilah itu ditangkap. Orang-orang Mu'tazilah itu tangkap. Tapi itu nggak ada hubungan dengan sains. Orang-orang Mu'tazilah menyebarkan pemahaman sesat. Mereka dihukum karena pemahaman sesatnya, bukan karena pengetahuan sainsnya. Ini teman-teman jangan sampai terframing, terkecoh, tertipu oleh Andre Tungtung ya. Saya harus tekankan ini. Mu'tazilah, ya, itu pernah memang dipersekusi, dihukum. Itu karena pemahaman sesat mereka sebarkan. Oke, mereka memaksakan pemahaman sesatnya untuk dipahami oleh orang-orang, dan itu dari setan. Itu pasti disingkirin. Di Islam itu nggak ada, istilahnya nggak ada negosiasi yang gituan. Ada yang menyebarkan, oh LGBT yuk, gitu. Udah singkirkan. Harus dipenggal gituan. Supaya apa? Supaya anak cucu kita tidak tersesat. Kelihatannya keras, tapi itu memang pil pahit yang harus diambil gitu. Sama seperti akuntansi. Kenapa diakuntansi? Ya supaya nggak menyebar. Mu'tazilah itu diakuntansi, harus. Supaya nggak mempengaruhi orang. Tetapi sekali lagi, Mu'tazilah itu, ya, yang diakuntansi, yang disingkirkan adalah orang-orang yang menyebarkan pemahaman secara agama, bukan secara sains ya. Kalau mereka menjelaskan sains, nggak ada masalah.
Beda dengan Kristen. Beda dengan Kristen, ini harus digarisbawahi. Orang-orang pintar di zaman dulu yang bisa menjelaskan bahwa Bible itu salah, bahwa sains itu tidak sejalan dengan Bible, itu disingkirkan, dibunuh. Padahal mereka nggak bahas agama. Galileo Galilea itu nggak bahas agama Kristen. Tapi dia dipersekusi. Orang-orang pintar zaman dulu dipersekusi. Hanya gara-gara mereka menemukan bahwa fakta dari sains berbicaranya seperti itu, nggak sesuai dengan Bible. Bahwa bulan itu memantulkan cahaya. Ya, bulan itu nggak pernah menyinari. Bahwa bumi ini bulat, ya, bukan datar seperti yang ada di Bible. Nah, itu disingkirkan. Padahal mereka cuma bahas secara sains. Terus kalau kita balik nih kepada orang-orang sebelah, apa nggak lebih pusing nantinya kalian bahwa Tuhan kalian nggak trinitas? Tuhan kalian nggak trinitas, kita bisa buktikan. Dan saya agak malas sebenarnya. Nanti kita bahas gini banyak yang dendam, banyak yang nggak terima, banyak yang ngamuk. Saya sebenarnya mencoba untuk ya hanya menjawab, ya hanya istilahnya meluruskan fitnahan yang dibuat Polycarpus. Karena kita bermasalahnya itu sama Polycarpusnya, nggak ada masalah dengan kekristenan. Karena saya yakin orang Kristen itu baik, nggak seperti Andre Tungtung dan teman-teman Polycarpus lainnya. Tapi ya terpaksa kita jelasin. Saya ingin tanya teman-teman Kristen, kalian tahu Melkisedek ya? Saya rasa sebagian kalian pasti tahu, kalau yang nggak tahu silakan di search. Ya, Melkisedek itu adalah tokoh yang sangat luar biasa di Bible, yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya silsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak pernah berkesudahan. Artinya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu apa dong? Tuhan ya. Seharusnya itu Tuhan. Artinya kekristenan itu punya 4 Tuhan. Ini baru 4 loh, nanti kita bisa tambah lagi nih, kalau kalian mau. Artinya kalian bukan trinitas, harusnya kalian kuartet. Harusnya Melkisedek dimasukkan juga dong. Lebih hebat Melkisedek daripada Yesus. Yesus punya ibu. Melkisedek nggak punya ibu. Oke? Ya. Kalau Nabi Adam, oke, dia diciptakan. Ya, dia ada awalnya. Melkisedek nggak punya awal. Ya, jadi biar kalian tahu. Saya nggak mau lanjut terlalu dalam, nanti banyak yang kejang-kejang, bakal banyak yang ngamuk kepada saya. Ya, saya rasa sudah cukup, karena tujuan kita hanya mereaksi Polycarpus yang kejang-kejang. Dan sekali lagi, challenge saya untuk mengajak Andre Tungtung survei, ini sangat terbuka, silakan hubungi saya, nomor WA juga ada, saya taruh di bawah. Ya, bagi Andre Tungtung kalau mau, untuk survei kita tes. Oke? Oh ya, sedikit iklan juga teman-teman. Untuk channel Jadid, ya, seperti yang saya bilang, ini lebih ke arah yang sesuai dengan pasar. Sedangkan yang pemahaman ideologi saya, ya idealis saya, itu saya cuarakan di channel Kisah HMC Official. Jadi untuk yang pil pahit, ya, yang istilahnya konteran-konteran kepada Polycarpus yang keras, itu saya taruh di Kisah HMC Official. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Ya, nama channelnya Kisah HMC Official, ada officialnya, jangan salah. Yang logonya seperti ini ya. Di sini kita lebih banyak di pengajaran. Kalau di sini di Jadid ya kita lebih mengikuti pasar. Harus saya akui itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan sedikit informasi juga, bulan ini ya, di akhir bulan ini kita sedang ada satu misi. Ya, kita sedang mengambil satu tanggung jawab lah untuk membantu beberapa yayasan, ya, beberapa pergerakan yang dilakukan teman-teman, terutama yang di daerah-daerah. Ya, karena saya lihat ternyata banyak sekali yayasan-yayasan Islam yang bergerak di lapangan, tetapi kurang terekspos. Kegiatan mereka kurang terekspos sehingga nggak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua, ya mereka kesulitan mendapatkan donatur untuk membantu kegiatan mereka. Jadi kita akan fokus untuk membantu mengekspos
ya, dan juga ya membantu secara materi kepada mereka bagi teman-teman yang berkelebihan. Kita ambil tanggung jawab untuk wilayah NTT. Jadi untuk bulan ini, akhir bulan ini sampai bulan depan, kita akan fokus kepada yayasan-yayasan yang ada di NTT. Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, bisa disalurkan ke nomor rekening yang ada di bawah. Ya, dan nomor rekening ini beda dengan yang untuk saya ya, jangan salah. Jadi yang ini kenapa nomornya beda? Ya karena ini memang khusus untuk yang pergerakan ini. Ya, jadi jangan ada yang nanya, Bang, itu rekeningnya beda gitu kan? Ya beda gitu. Ya, yang ini memang untuk sana. Kalau yang kemarin saya pernah taruh, yaitu untuk membantu perjuangan kami. Ya, beda. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.